ditanyakan Pak Yahya tadi adalah Oh, oke. gimana kalau ada Bapak Ibu para lansia yang ya tidak mau terbuka gitu ya Pak ya, yang tidak yang introvert, yang mungkin sudah rendah diri atau sudah merasa negatif duluan. Nah, gimana untuk mengalahkan ini? Atau mungkin kalau saya sedikit mau tambahin Bu Hosea, sudah ada luka batin ke anak-anaknya. Jadi anak-anaknya menjadi reject ketika orang tuanya ini sudah menginjak masa lansia. Nah, gimana mau memperbaiki yang sudah error-error ini begitu, Bu? Ya. Iya, memang ya apa ya. Jadi relasi itu kan dibangun. Tidak mungkin toh relasi itu terjadi dengan sendirinya dibangun. Tapi dari yang katakanlah sekarang orang tua ini karakternya semakin tua semakin cerewet misalnya. Semakin tua semakin rewel. Semakin tua semakin banyak tuntutannya. Jadi hampir tidak pernah bersyukur misalnya kayak gitu. Nah, kalau orang tua ini hubungannya dengan Tuhan, biasanya orang-orang yang seperti itu hubungannya dengan Tuhan itu belum sepenuhnya betul gitu loh. Ini perlu diperhatikan. Jadi masalah rohani sebenarnya. Nah, kalau anak-anaknya hubungannya dengan Tuhan, betul-betul mereka mengasihi Tuhan. Ya, namanya kasih. Ya kasih itu mesti lebih banyak bisa mentolerir ya, toleransinya, pengertiannya, penerimaannya itu mesti ada. Pengampunannya itu mesti ada. Sebab biasanya kalau orang tua, tambah cerewet, tambah itu, imannya itu perlu dipertanyakan. Saya terus terang melayani orang usia lanjut ya. Sangat bagus. Demensia loh. Tapi tidak pernah membuat masalah dengan anaknya. Padahal demensia. Ya, pada satu hari saya ke tempatnya dia lupa dengan saya. Terus tak bilang, lo Cik lali ya? Lali, dia bilang. Tapi tak Cik kan enggak lupa toh sama Tuhan. Ayo nyanyi. Nah, begitu diajak nyanyi dan terus terang lagu yang sering menjadi lagu iman dari orang usia lanjut itu tiap langkahku. Itu lagu iman. Itu saya ajak dia nyanyi tiap langkahku, ingat loh. Ingat, bisa nyanyi loh. Sampai selesai loh lagu itu. Nah, setelah dia lihat lama-lama dia ingat saya. Bisa seperti itu. Jadi imannya dia itu yang bagus tuh. Meskipun dia demensia, tapi dia sama sekali loh. Tidak merepotkan anak. Sebaliknya, orang-orang yang demensia tapi belum dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Loh kasihan sekali loh anaknya loh. Iya. Dan demensia itu betul-betul menyulitkan anak loh. Bisa membuat anak itu gergeten gitu loh. Karena kan ya memang dia ya demensia sakit. Ini orang sakit kalau demensia ini. Ayo. Pernah saya diajak ke satu orang. Baru ngomong-ngomong sama saya. Mau kemana Cik? Mau ke kamar kecil. Mau apa? Mau shopping, mau buang air kecil. Sudah saya pergi bersama dia. Duduk. Sebentar lagi dia bilang begitu lagi. Loh tadi sih baru masuk kencing lagi. Tapi dia namanya sakit gitu loh. Kalau kita yang ya enggak mau ngerti dia bisa marah tuh. Ya ayo ya sudah yuk coba ke kamar lagi, diajak lagi. Dan itu berkali-kali. Nah pengertian, penerimaan itu kan hanya bisa kalau ada kasih. Jadi dari anak-anak ya minta pengertian, penerimaan. Kasih itu kan sebetulnya itu unsurnya. Gusti Allah mengasihi kita. Maka Allah menerima kita. Sebagaimana
adanya kita. Itu kan penerimaan. Ya. Terus apalagi ketika Allah menerima kita? Apakah cuma kasih itu hanya menerima saja? Allah itu mengerti kita. Kebutuhan Allah, kebutuhan kita itu Allah ngerti. Kebutuhan loh. Dia mengerti kita. Tapi apalagi? Bagaimana Allah bisa mengerti kita? Ya karena Allah selalu memperhatikan kita. Kita ini kan tidak pernah dibiarkan Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Selain penerimaan, selain tadi pengertian, apalagi unsurnya kasih. Ayo, sudah coba pikirkan. Kalau kita mengasihi orang tua kita yang rewel itu, kita belajar menerima dia apa adanya. Kita mengerti kebutuhannya. Kita mengerti karena kita peduli memperhatikan dia. Apalagi ayo. Masih ada enggak unsurnya kasih? Selain penerimaan dan pengertian. Kita tetap menghargai dia loh. Penghargaan itu ada loh. Allah itu begitu menghargai saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak pernah dipaksa oleh Tuhan. Untuk percaya sama dia. Ya, saudara dan saya tidak pernah dipaksa untuk menerima keselamatan, tidak pernah dipaksa loh. Kita tuh dapat free will dari Tuhan. Nah, jadi ada tetap dihargai. Ya, dan terus terang pengampunan. Pengampunan itu yang menjadi salah satu unsur kasih itu. Betulnya ada tambah satu lagi, disiplin. Allah itu di dalam kasihnya ya mendisiplin kita. Tapi kita kan masuk bisa mendisiplin orang tua kita. Ayo. Masuk bisa menghukum, tidak bisa. Ya nerimo. Tapi kalau Allah itu mendisiplin. Kasih itu mendisiplin. Tidak pernah kasih yang benar itu biar no kita keliru jalan terus, enggak loh. Kita pasti sebagai anaknya dihajar loh. Ya, didisiplin. Jadi kasih itulah. Kalau pertanyaan tadi jawabannya ya kalau enggak ada kasih ya dimasukkan di dalam, maaf ya, banyak sekali loh orang yang demensia itu ditinggal loh sama keluarganya di tempat-tempat rumah penitipan orang tua. Ya, saya tahu saudara di Surabaya ada satu tempat sampai satu ruangan khusus itu untuk orang demensia. Dan memang kasihan sekali orang-orang demensia itu. Jadi Bos ya, relasi dengan Tuhan itu sebenarnya awal mula iman, relasi dengan Tuhan itu awal mula supaya baik gitu ya untuk terkait dengan baik itu keluarganya ataupun dengan orang tuanya itu sendiri begitu ya. Jadi kalau orang itu punya relasi yang benar dengan Tuhan, hidup ini memang sulit. Hidup ini memang sangat berat. Tapi kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, seberat-beratnya hidup ini, kita tuh tidak pernah ditinggalkan. Dan kita ini tetap punya kekuatan untuk berjalan di jalan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita loh, tapi karena kekuatan Tuhan. Jadi akarnya itu adalah relasi ini, dasar kehidupan kita ini. Ya, dan dengan itu tidak akan merasa sendirian gitu ya. Ya. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimanapun data mengatakan satu dari tiga lansia itu mengalami kesepian, gitu ya. Dan semua orang kalau memang diberi umur oleh Tuhan akan sampai ke usia lansia, begitu ya. Nah, artinya kan harus dipersiapkan sejak seawal mungkin gitu. Kalau sudah lansia baru menyiapkan kan jadi pertanyaan yang tadi yang sulit gitu, apa kan sulit. Kira-kira sebagai generasi yang lebih muda, ya muda itu relatif ya, tapi muda sebelum masuk masa lansia, supaya kita siap menghadapi masa lansia itu apa yang harus disiapkan sejak awal gitu ya Bu? Jadi kalau seperti saya terus terang orang tua ini waktunya banyak. Ya, you have a lot of time. Ya saya kan enggak kerja sudahan. Tapi makanya mesti punya activity dan punya community. Nah, activity ini sesuatu yang you suka. Makanya belajarlah memiliki hobi. Ya, teman-teman saya yang punya hobi main piano,
Ya sampai tua, umur 70, hampir 80 ya main piano. Dan itu juga mengurangi penyakit demensia misalnya. Dan ya saya punya hobi baca. Saya tiap hari baca, saudara. Dan orang lain punya hobi seperti Ibu Evi dulu merajut. Itu juga sangat bagus itu. Ya, jadi tidak kesepian. Ya punya hobi, punya community, teman-teman, terus punya kegiatan yang ya membuat dia happy lah. Ya. Dan kadang-kadang kalau itu tadi tidak punya, begitu selesai masa kerja, tiba-tiba ngapain ya saya gitu ya. Bingung lah. Jadi itu harus dibangun sejak awal Iya, gitu ya. Iya. Iya. Baik, ya saya pikir saya sangat terberkati Bu Hosea sebagai orang yang jauh lebih muda dari Bu Hosea. Mestinya saya panggil Oma gitu ya. Iya. Lebih pas nek manggil aku Oma. Iya panggilnya Oma gitu. Tapi karena ini direkam jadi saya panggilnya Bu Hosea gitu ya. Jadi saya sangat terberkati Bu Hosea. Saya pikir banyak juga saudara-saudara, rekan-rekan yang juga sangat terberkati gitu ya. Kalau dirangkum dari awal saya pikir kesepian itu memang fakta terjadi gitu ya. Dan yang menarik dari Bu Hosea adalah tadi sebagai orang Kristen kita itu beruntung gitu. Karena ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Yesus begitu ya. Artinya itu sebagai protective factor gitu supaya kita terhindar dari masalah-masalah kesepian tadi. Gitu ya. Dan membuat kita jadi tetap berkarya dan seterusnya itu semua tidak lepas dari kemurahan Tuhan. Karena kita punya relasi yang baik juga dengan Tuhan. Gitu. Ya. Betul sekali. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bu Hosea. Tuhan berkati selalu, diberi kesehatan selalu. Sama-sama. Kalau saya dapat kesempatan gini kan, ini betul-betul privilege ya, anugerah. Ya, saya merasa ini hak istimewa loh. Ya, tidak semua orang kan, saya dapat kesempatan kayak aku. Aku bersyukur sekali. Kami juga sangat bersyukur Bu Hosea mau berkenan datang ke sini. Ya, baik. Mungkin sekian Bu Hosea. Ya, sampai kita bertemu lagi di Bina Jemaat GKI Angel di episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam.